Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Nah, mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan sabda dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber Rahmat, Sang Sumber Pertolongan, tempat di mana kami selalu berseru untuk kami memohon pertolongan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang terus memampukan kami hidup di tengah pandemi ini. Dan kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Dan biarlah sabda-Mu di hari ini boleh mengingatkan kami, membuat kami terus bertumbuh dan mengupayakan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam ungkapan bahasa Jawa, guru itu biasanya memiliki kepanjangan, yaitu digugulan ditiru, atau dalam bahasa Indonesianya dicontoh. Guru menjadikan satu role model, di mana ketika para murid mendapatkan ilmu dari gurunya, tentu ilmu itu akan terus ia kembangkan. Bahkan sang guru dijadikan patokan. Wah, kalau berhasil itu ya sama seperti yang gurunya ajarkan. Itulah yang selama ini selalu kita percaya, bahwa sebagai para murid kita mengarahkan kehidupan kita, kita mengarahkan tujuan kita sama seperti yang guru ajarkan. Dan bahkan ketika kita berlaku lebih dari apa yang diajarkan oleh sang guru, tentu itu menjadi satu nilai yang baik untuk kemudian terus diupayakan. Nah saudara, demikian pula yang sedang dialami oleh para murid ketika para murid sedang berada di dalam pelayanan bersama dengan orang banyak mengikuti Kristus. Nah, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Markus pasal yang ke-8, terlebih ke dalam pasal ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, ketika melihat banyaknya orang yang mengikut Kristus, yang mengikuti Yesus di dalam perjalanannya, ia melihat bahwa orang banyak ini sedang mengalami kelaparan. Ketika melihat kondisi yang seperti ini, Yesus melihat kepada para murid-muridnya dan meminta mereka untuk memberikan makan kepada 4.000 orang banyaknya ini. Tetapi apa yang menjadi responnya? Ketika di dalam suatu suasana yang tidak mudah, di dalam suasana yang susah, dalam kondisi yang sulit, ternyata para murid tidak melakukan apa yang seperti Yesus ajarkan. Mereka masih saja berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita membaca di ayat keempat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Nah, dari perikop ini kita bisa melihat ternyata murid Yesus belum mampu melakukan sama seperti yang Yesus ajarkan. Padahal Yesus selalu mengajarkan kepada para murid-muridnya dan para pengikutnya untuk senantiasa memperdulikan, mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa para murid ternyata belum lulus ujian. Dia masih saja berfokus kepada dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Ketika melihat peristiwa ini, tergeraklah hati Kristus. Yesus kemudian mengumpulkan roti dan ikan. Kemudian Yesus memotong dan memecah-mecahkannya, lalu mengucap syukur. Dari situlah orang banyak itu dikenyangkan. Yesus bergerak memberikan pertolongan kepada mereka yang butuh. Dan saudara, ini menjadi satu
pembelajaran yang penting bagi kita, di mana kita hari ini diingatkan untuk senantiasa memiliki belas kasih Allah. Bahkan di tengah kondisi yang susah, kita diajak untuk terus menyuarakan kasih. Meskipun tidak mudah, bahkan ketika kita mau bergerak untuk memberikan kepedulian, memberikan perhatian, mungkin itu menjadi suatu hal yang susah di tengah pandemi. Wah, orang kondisi saya saja saat ini susah, bagaimana saya bisa memperdulikan orang lain? Mau saat ini saja mau melakukan segala sesuatu saja susah, bagaimana saya menolong orang lain? Dan disinilah saudara, kita diingatkan pada Tuhan bahwa memang sejatinya manusia itu adalah manusia yang lemah. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Marilah kita berseru senantiasa kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kita, supaya kita mampu menjadi pelaku firman yang selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama, sehingga di dalam kehidupan kita belas kasih Allah terpancar. Mari saudara, kita menutup perenungan kita ini dengan bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan telah bersabda di tengah kami. Tuhan boleh ingatkan kepada kami bahwa kami seringkali di tengah masa yang sulit masih saja berlaku tidak adil, masih saja tidak peduli, tidak mau memperhatikan sesama kami. Tuhan, biarlah sabdamu ini boleh mengingatkan bahwa sebagai murid-Mu sudah selayaknya kami juga berlaku sama seperti yang Yesus ajarkan, untuk senantiasa memberikan kasih, peduli kepada orang lain. Dan kami tahu ketika Tuhan menghendaki kami untuk berlaku demikian, Tuhanlah juga yang akan memampukan setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, di hari yang indah ini Engkau boleh ingatkan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh melanjutkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah kami hadir untuk menjadikan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Senantiasa berserah di tengah masa yang susah ini, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.